Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 9 Juni 2026. Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat secara drastis setelah Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke sejumlah wilayah strategis Iran pada Minggu dini hari 8 Juni 2026. Operasi militer tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah Iran menembakkan sejumlah rudal balistik ke wilayah utara Israel. Peristiwa ini menjadi salah satu eskalasi paling serius sejak Amerika Serikat, Israel, dan Iran mencapai kesepakatan gencatan senjata sementara pada 8 April 2026. Setelah hampir 2 bulan menahan diri, Israel kini tampaknya memutuskan untuk mengambil langkah yang jauh lebih agresif, dengan tidak hanya menyerang target-target militer Iran, tetapi juga menghantam fasilitas yang memiliki peran penting dalam perekonomian negara tersebut. Serangan balasan Israel menjangkau wilayah luas Iran. Menurut laporan Reuters dan sejumlah media internasional, serangan Israel dimulai pada dini hari 8 Juni setelah Iran meluncurkan 11 rudal balistik ke arah wilayah utara Israel. Sebagai respon, Angkatan Udara Israel segera mengaktifkan operasi serangan balasan berskala besar yang menargetkan berbagai fasilitas strategis di Iran. Berdasarkan informasi yang dikonfirmasi oleh militer Israel, gelombang serangan tersebut menghantam sejumlah lokasi penting di beberapa kota besar Iran, antara lain Teheran, Isfahan, Tabriz, Karaj, Masar di Provinsi Khuzestan. Selain menyerang pangkalan rudal dan pusat komando militer, Israel juga memperluas targetnya ke sektor industri energi dan petrokimia yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Iran. Langkah tersebut menandai perubahan strategi yang signifikan. Jika sebelumnya fokus serangan lebih banyak diarahkan pada fasilitas militer, kali ini sasaran diperluas hingga menyentuh sektor ekonomi strategis yang menjadi sumber utama pendapatan negara Iran. Masar, urat nadi industri petrokimia Iran. Salah satu sasaran paling menonjol dalam operasi Israel adalah kawasan industri petrokimia di kota Masar, Provinsi Khuzestan. Masar dikenal sebagai salah satu pusat petrokimia terbesar dan paling penting di Iran. Kota pelabuhan ini menjadi pusat ekspor berbagai produk petrokimia yang dikirim ke pasar internasional. Sementara itu, Provinsi Khuzestan sendiri merupakan jantung industri minyak Iran. Menurut berbagai data industri energi, sekitar 80% cadangan minyak darat Iran berada di Khuzestan. Kawasan petrokimia Masar menyumbang hampir 30% produksi petrokimia nasional Iran. Kompleks industri di wilayah tersebut menghasilkan devisa bernilai puluhan miliar dolar AS setiap tahun. Karena itu, serangan terhadap Masar dianggap sebagai pukulan langsung terhadap salah satu sumber pemasukan terbesar pemerintah Iran. Fasilitas Karawan Petrochemical dilaporkan terdampak. Media pemerintah Iran dan sejumlah media lokal melaporkan bahwa fasilitas milik Karawan Petrochemical Company termasuk di antara target yang terkena serangan. Ledakan dilaporkan terjadi di beberapa bagian kompleks industri tersebut. Akibat serangan itu, beberapa fasilitas produksi mengalami kerusakan. Sebagian lini produksi terpaksa dihentikan sementara. Tim teknis dan otoritas setempat masih melakukan evaluasi terhadap tingkat kerusakan dan potensi dampak ekonomi yang ditimbulkan. Hingga saat ini pemerintah Iran belum mengumumkan secara resmi total kerugian yang dialami sektor petrokimia akibat serangan tersebut. Israel, serangan ditujukan pada fasilitas pendukung program rudal. Pemerintah Israel menegaskan bahwa sasaran mereka bukanlah infrastruktur sipil murni. Menurut penjelasan militer Israel, fasilitas yang diserang merupakan fasilitas penggunaan ganda, dual-use facilities, yang diduga turut digunakan dalam produksi bahan baku dan komponen untuk program rudal Iran. Meski demikian, banyak pengamat menilai bahwa dampak serangan tersebut tidak hanya bersifat militer, tetapi juga memiliki konsekuensi ekonomi yang sangat besar bagi Iran. Dengan menyerang pusat industri petrokimia, Israel dinilai mengirim pesan bahwa mereka siap meningkatkan tekanan terhadap Iran di berbagai sektor sekaligus. Bandara Internasional Teheran tutup, ledakan terdengar di berbagai kota. Selain Masar, laporan dari dalam Iran menyebutkan bahwa ledakan juga terdengar di sejumlah wilayah lainnya. Situasi keamanan yang memburuk membuat Bandara Internasional Imam Khomeini di Teheran mengambil langkah darurat dengan menutup wilayah udara untuk waktu yang belum ditentukan. Penutupan tersebut menyebabkan sejumlah penerbangan internasional dibatalkan atau dialihkan ke bandara lain. Otoritas Iran meningkatkan status siaga di berbagai fasilitas penting negara, termasuk instalasi energi, pangkalan militer, dan pusat pemerintahan.
Duta Besar Israel, tidak ada negara bermartabat yang akan diam. Menanggapi operasi militer tersebut, Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, Yossi Litter, menyampaikan pernyataan tegas melalui platform X. Ia menegaskan bahwa tidak ada negara yang memiliki harga diri dan kedaulatan yang akan membiarkan serangan rudal terhadap wilayahnya tanpa memberikan respon. Litter juga menyatakan bahwa dunia internasional semakin kehilangan kesabaran terhadap tindakan Iran yang dinilai terus meningkatkan eskalasi konflik di kawasan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Israel berupaya membenarkan operasi militernya sebagai bentuk pertahanan diri terhadap ancaman yang terus berlanjut. Iran dan Houthi melancarkan serangan balasan. Tidak lama setelah serangan Israel berlangsung, Iran langsung melakukan respon militer. Beberapa gelombang rudal balistik kembali diluncurkan ke arah wilayah utara Israel. Pada saat yang sama, kelompok Houthi di Yaman secara terbuka menyatakan ikut terlibat dalam konflik yang semakin meluas tersebut. Juru bicara Houthi, Yahya Saree, mengumumkan bahwa kelompoknya telah meluncurkan rudal ke arah Israel. Ia juga menyatakan bahwa Houthi memperlakukan larangan penuh terhadap kapal-kapal Israel yang beroperasi di Laut Merah. Menurut pernyataannya, setiap kapal yang memiliki hubungan dengan Israel dan melintasi wilayah tersebut berpotensi menjadi target serangan. Ancaman tersebut segera meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan jalur perdagangan internasional yang melewati Laut Merah dan Selat Bab el-Mandab. Sirine rudal terdengar di pangkalan Amerika di Arab Saudi. Ketegangan semakin meningkat ketika pada pagi hari 8 Juni 2026, pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi dilaporkan sempat membunyikan sirine peringatan rudal. Pangkalan tersebut diketahui menjadi salah satu lokasi penting menempatkan pasukan Amerika Serikat di kawasan Teluk. Meski otoritas Arab Saudi kemudian menyatakan situasi telah kembali aman dan tidak terjadi serangan langsung terhadap fasilitas tersebut, insiden itu menunjukkan bahwa konflik berpotensi meluas ke negara-negara lain di kawasan. Para analis keamanan memperingatkan bahwa keterlibatan lebih banyak pihak dapat meningkatkan risiko konflik regional berskala besar. Israel bersiap menghadapi eskalasi berikutnya. Di tengah situasi yang terus memanas, pasukan pertahanan Israel, IDF, merilis foto Kepala Staf Umum Israel, Eyal Zamir, yang sedang memimpin operasi dari Pusat Komando Angkatan Udara Israel. Publikasi foto tersebut dipandang sebagai pesan strategis bahwa militer Israel sedang berada dalam kondisi kesiapan tinggi dan bersiap menghadapi kemungkinan eskalasi lebih lanjut. Beberapa pengamat menilai langkah itu juga bertujuan menunjukkan kepada Iran bahwa Israel siap melanjutkan operasi militer apabila ancaman rudal terus berlanjut. Trump serukan pengendalian situasi. Di tengah meningkatnya ketegangan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya sempat mengeluarkan pernyataan yang menarik perhatian publik. Trump mengatakan, "Netanyahu tidak menentukan segalanya, saya yang menentukan." Pernyataan tersebut memunculkan berbagai spekulasi bahwa Washington mulai khawatir konflik berkembang menjadi perang regional yang lebih luas dan sulit dikendalikan. Pemerintah AS terus menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan kembali ke jalur diplomasi guna mencegah eskalasi yang lebih berbahaya. Harga minyak dunia langsung melonjak. Ketegangan terbaru di Timur Tengah juga segera mengguncang pasar energi global. Kekhawatiran terhadap kemungkinan terganggunya pasokan minyak dari kawasan Teluk membuat harga minyak mentah Brent melonjak hampir 5%. Dalam perdagangan internasional, harga Brent sempat menyentuh level sekitar 97,65 dolar AS per barel, mendekati ambang psikologi 100 dolar AS per barel. Investor global khawatir bahwa konflik yang semakin meluas dapat mengganggu produksi minyak Iran maupun lalu lintas energi di kawasan Teluk Persia, yang selama ini menjadi salah satu pusat pasokan energi dunia. Timur Tengah kembali berdiri di tepi jurang konflik besar. Hingga malam 8 Juni 2026, belum ada tanda-tanda bahwa ketegangan akan segera mereda. Serangan Israel terhadap pusat industri energi Iran, serangan balasan rudal Iran, keterlibatan kelompok Houthi, serta meningkatnya kewaspadaan negara-negara Teluk menunjukkan bahwa konflik ini telah memasuki fase yang jauh lebih berbahaya dibandingkan beberapa minggu sebelumnya. Meskipun Amerika Serikat masih berupaya mendorong jalur diplomasi, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Timur Tengah kembali berada di ambang eskalasi besar yang dapat memengaruhi stabilitas keamanan, ekonomi, dan pasar energi global dalam waktu yang lama. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih.
Link kancing ada di dalam description.